Shalom, selamat bergabung kembali para sahabat milenial pada kesempatan kali ini. Kami dari tim Inspirasi Harian One Year in Mission atau OIM berkesempatan untuk membagikan edisi baru, edisi yang berjudul Wajah di Sekeliling Palungan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya telah kita pelajari mengenai Raja Daud dan dinamika iman yang dia miliki. Saat ini kita akan melihat para tokoh yang pada nantinya akan berpusat pada kelahiran Sang Juru Selamat, keturunan Daud yang tentunya adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Mesias, Juru Selamat kita semua. Saya akan membagikan cerita mengenai dua tokoh yang adalah Zakaria dan Elizabeth. Sebagai episode pertama dari edisi ini, kita akan mempelajari dua tokoh yang sebelumnya tidak percaya, namun kemudian menjadi percaya dan diubahkan oleh Tuhan. Elizabeth adalah seorang ibu yang menjadi pendamping, pelayan atau imam dari Tuhan. Dan Elizabeth tentunya sangat berserah kepada Tuhan ketika Zakaria menjadi pelayan Tuhan. Tetapi ternyata Zakaria dan Elizabeth mengalami masalah. Kemandulan dari Elizabeth menyebabkan banyak sekali tekanan yang mereka rasakan. Tidak hanya dari dalam rumah tangga mereka, tapi juga dari luar. Banyak orang yang berspekulasi menganggap bahwa mereka tidak taat kepada Tuhan atau tidak percaya kepadanya, sehingga Tuhan mengizinkan kemandulan dari Elizabeth. Namun menghadapi ini, meskipun dengan tantangan yang begitu besar, Zakaria pada saat dia mendengar suara dari malaikat Tuhan, seketika meragukan apa yang Tuhan rencanakan. Namun Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Pada saat Zakaria tidak dapat berbicara, dia hanya berdiam diri saja karena mulutnya ditutup. Dia berpikir dan kemudian dia mengetahui bahwa Tuhan memiliki rencana yang agung baginya. Dia dan juga istrinya tentu tidak mengira bahwa bayi yang dikandung dan kemudian lahir dan kemudian tumbuh adalah abdi Allah yang mempersiapkan Sang Juru Selamat. Zakaria tidak mengetahui itu sampai akhirnya malaikat Tuhan hadir dan juga bahkan bekerja dalam hatinya meskipun dalam ketidakmampuan dia untuk berbicara. Zakaria dan Elizabeth adalah contoh bagi kita manusia untuk tetap berserah kepada Tuhan meskipun kita memiliki keterbatasan untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja dalam cara yang mustahil, tetapi Tuhan akan menunjukkan kepada kita suatu hal yang menjadi kehendaknya pada suatu hari nanti. Tentu Zakaria dan Elizabeth adalah contoh yang sangat baik bagi kita, karena ketika Zakaria dan Elizabeth tidak mengetahui apa yang terjadi, justru Yohanes Pembaptis, anak mereka, dialah yang membaptis Yesus, dialah juga yang kemudian mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat untuk melayani di dunia ini. Ayat yang saya ingin bagikan ketika Roh Kudus bekerja pada Zakaria dan Elizabeth diwakili pada saat nyanyian pujian dilayangkan kepada Tuhan. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-67 dan 68. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Zakaria mewakili bangsa Israel, mewakili umat Tuhan, mewakili segenap manusia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menunggu untuk tidak berbicara terlebih dahulu hingga kemudian kita dapat percaya?
atau kita akan menyambut kasih Tuhan saat ini dan pada akhirnya mengetahui bahwa Dia akan datang? Ini adalah tantangan bagi kita. Mari kita sambut dan mari kita selalu percaya kepada Tuhan karena kebesarannya dan juga kasih setianya sungguh luar biasa bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, Allah yang baik, kami tahu Engkau telah lahir di dunia ini, dan kami rindu untuk menerima Engkau, bahkan untuk setia kepadamu, sehingga kami dapat percaya, dan kami dimenangkan, bahkan diubahkan, sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Berkatilah para pendengar yang pada saat ini bergabung bersama dengan kami, kiranya Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan menyertai kami semua, dan kami akan rindu untuk menyambut Engkau suatu hari nanti masuk ke kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.